Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Abiyandi Fedumi Ida selaku pengasuh pesantren Seperkam Lari Bani Fida. Yang kami hormati untuk seluruh jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Lari Bani Fida, khususnya yang terhormat untuk Miss Alfi selaku guru pengampu dari pelajaran kimia pelajaran biologi pada siang hari ini. Dan tak lupa untuk semua teman-teman saya dan kedua orang tua saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Binti Sania dari kelas 12 MA Al-Quran Lari Bani Fida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus dari pelajaran biologi. Nah, virus. Yang pertama adalah pengertian dari virus. Virus itu adalah suatu yang memiliki partikel genetik yang dapat menimbulkan penyakit. Itu adalah virus. Nah, ukuran dari virus sendiri itu adalah virus berukuran berdiameter 20 nm atau nanometer sampai 400 nanometer. Yang dia itu hanyalah dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, virus juga memiliki virion, yaitu partikel lengkap yang berasal dari asam nukleat yang dibungkus oleh kapsid. Nah, habis itu di virion itu juga ada asam nukleat. Asam nukleat itu dia itu adalah peranan penting dalam perbanyakan diri. Dalam asam nukleat itu ada dua, ada DNA dan juga ada RNA. Nah, DNA itu adalah berupa asam deoksiribonukleat, sedangkan kalau RNA itu berupa asam ribonukleat. Itu ada kapsid, yaitu kapsomer yang tersusun atas subunit yang identik, yaitu dari yang subunit protein identik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih virus itu bereproduksi. Nah, cara virus untuk bereproduksi yang pertama adalah virus itu bukanlah makhluk hidup. Virus bukanlah makhluk hidup karena dia tidak memiliki komponen-komponen sel dan selain asam nukleat. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Nah, cara bereproduksinya yaitu jika ada sel inang, maka bagian luar yang terdapat protein reseptor yang dapat menginfeksi jika cocok dengan reseptor dan inangnya. Nah, yang pertama itu ada replikasi. Replikasi yaitu di mana terdapat adanya litik lisogenik, yaitu litik lisogenik dia itu tergantung virulensi, yaitu atas ketahanan dan juga sel inangnya. Sedangkan kalau misalnya siklus litik itu di mana sel inang itu ketahanan sel inang itu sangatlah lemah, yang diawali dengan melekatnya virus pada sel inang yang penetrasi asam nukleat virus ke inang. Asam nukleat virus memerintahkan kepada sel inang untuk mensintetiskan asam nukleat untuk dirakit menjadi virus yang baru. Ketika sel inang itu pecah dan mengeluarkan banyak virus baru. Habis itu yang terakhir adalah lisogenik. Jadi ada replikasi di siklus litik dan juga siklus lisogenik. Kalau lisogenik itu dia tuh sel inang yang punya ketahanan yang tinggi, yang inangnya itu tetap membawa asam nukleat virus walaupun dia tuh sedang memperbanyak diri, dan dia tuh juga dapat beralih ke siklus litik. Sedangkan kalau misalnya litik dia tidak bisa lisogenik, sedangkan kalau lisogenik dia bisa litik. Itu teman-teman. Nah, habis itu peranan virus. Nah, yang pertama itu virus dapat memasukkan asam nukleat dalam inang, yaitu dia itu untuk dimanfaatkan proses rekayasa genetika untuk pembuatan insulin dan juga terapi gen. So, insulin itu adalah yaitu virus yang disisipi gen yang menghasilkan insulin yang dapat menginfeksi bakteri, dan di mana bakteri itu dapat berkembang biak untuk menghasilkan insulin. So, kalau misalnya terapi gen itu adalah virus yang memasukkan gen
terapeutik yang virus itu dikirim gen ke sel target untuk memulihkan fungsi gen yang rusak. Untuk anti kanker, yaitu di mana virus oncolytica gen yang dia tuh anti kanker, yaitu selektif untuk memilih sel kanker, sehingga dia tuh dapat merusak sel kanker tanpa merusak sel-sel yang sehat. Habis itu yang terakhir adalah pembuatan vaksin, yaitu di mana vaksin inaktif sebagai protein khusus yang pada bentuk respon kebal tubuh jika seorang itu terpapar virus yang dilemahkan, maka limfofit aktif itu akan berbentuk untuk membentuk antibodi untuk mengikat virus agar tidak interaksi dengan sel target. Yang terakhir adalah cara pencegahannya, yaitu yang pertama bersifat fisik, yaitu yang pertama itu menutup area hidung karena biasanya itu penyebarannya itu biasanya itu melalui droplet atau saluran yang berjarak ketika interaksi. Disarankan untuk berjarak ketika berinteraksi karena dia tuh biasanya masuk melalui saluran pernafasan. Oleh karena itu kita tuh ketika COVID-19 kita tuh disarankan untuk menggunakan masker. Habis itu jika sifat kimianya yaitu memakai sabun, yaitu karena di dalam sabun itu mengandung ampipilis yang mirip dengan lipid corona yang dia tuh bersaing dan mampu mengalahkan dan merusak struktur amplop tersebut atau amplop dari virus corona itu. Di situ dengan sifat biologi yaitu mengikat patogen. Orang dapat mengikat patogen yang pernah menyerang tubuh sehingga tubuh itu dapat membentuk antibodi dari virus tersebut. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.